Pernah nggak kalian bingung mikirin ide konten? Atau kalian lagi bingung misalnya mau masak apa besok? Atau kalian lagi punya pertanyaan, ada pertanyaan soal-soal yang kalian nggak ngerti gitu. Tapi juga kalian bingung, mau tanya sama siapa? Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan kalian teman pintar kita yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Namanya adalah ChatGPT. Oke guys, balik lagi dengan saya Rudianto di sini guys, dan kali ini kita akan membahas si teman pintar kita yaitu ChatGPT guys. Mungkin kalian udah pernah dengar ya di media sosial atau mungkin kalian udah pernah coba sendiri ya ChatGPT. Nah, saya akan sharing mengenai beberapa hal yang sudah pernah saya pakai gitu ya, mungkin berguna buat saya dan mungkin juga bisa berguna buat teman-teman yang lain juga gitu. Oke, yang pertama, ChatGPT itu bisa diinstal di handphone kita, di Android ataupun di apa namanya Apple gitu, dan juga bisa di browser saja, tidak perlu di komputer diinstal gitu ya, bisa pakai browser di laptop gitu ya, bisa berbagai cara ya guys. Jadi terserah kalian, kalian pilih suka yang mana gitu. Yang kedua adalah apakah ChatGPT ini berbayar atau gratis? Jawabannya bisa dua guys, bisa yang berbayar, bisa yang gratis. Nah, tapi bagi saya nih, saya kan pengguna gratisan nih guys. Nah, itu udah cukup banget guys yang buat saya. Jadi kalian nggak perlu yang ngerasa berbayar, nggak perlu sih. Yang gratis juga cukup banget guys. Udah sangat-sangat bagus banget guys. Oke? Oke, buat kalian yang pengguna handphone, kalian bisa download aja dulu di App Store atau di Play Store kalian, diklik di sini, cari aja ChatGPT, tapi yang by OpenAI guys. Nah, kalian install, lalu ikutin aja petunjuknya, lalu kalian login gitu ya. Nah, nanti akan masuk sama persis kayak gini guys. Sama seperti yang di desktop ya guys. Oke, jadi yang area tengah ini guys, yang area di bawah ini guys, itu adalah area utama guys. Nah, kita untuk mengetikkan keyword gitu. Keyword apa yang kita mau guys. Gitu ya. Oke. Oke, mari kita coba untuk penggunaan yang pertama guys. Jadi kita mau tanya apa guys sama ChatGPT atau mungkin kita punya bingung, kita langsung ketikin aja guys. Sebagai contoh ya, misalnya saya coba ambil contoh buatkan saya menu masakan untuk keluarga selama 7 hari. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Dengan budget Rp 100.000. 100.000 rupiah per hari gitu ya guys. Nah, ini kalian bisa ketikin dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain guys. Kemudian kita bilangin sama dia nih, buatkan dalam table. Jadi supaya dia disusun guys, kayak bikin schedule gitu guys. Kita coba ya guys. Oke, nah ini dia udah keluar nih guys. Hari Senin makan nasi goreng, terus teh manis, sayur bening, tahu goreng, tempe geprek, sop ayam dan segala macam nih guys. Dia udah kasih jadwalnya guys. Kemudian juga catatan porsi dan bahan sesuaikan jumlah keluarga. Nah, semakin detail kita menjelaskan, saya anak saya 4, kemudian saya bekerja sebagai ini, dia akan menyesuaikan guys. Jadi misalnya kalau butuh banyak fisik, itu berarti makannya lebih banyak gitu, karbohidratnya, proteinnya lebih banyak kayak gitu guys. Nah, semakin detail sintaks yang ada di sini atau mungkin namanya keyword yang kita masukin, dia bisa memberi jawaban yang lebih detail guys. Nah, kemudian dia bilang lagi nih, apakah ini resep, apakah Anda ingin merincang resep atau daftar belanja gitu. Nah, karena ChatGPT ini bukan cuma sekali terus dia udah selesai, tapi kita bisa berkomunikasi gitu ya, kayak orang chatting gitu atau mungkin ngobrol gitu sama teman pintar kita ini. Bisa nih, kita bilang nih, boleh deh, boleh. Saya ingin tahu untuk resep. Misalnya teman-teman apa nih yang belum tahu nih, nggak tahu cara masak misalnya. Misalnya sayur lodeh deh gitu ya. Sayur lodeh gitu misalnya. Kemudian berikan juga link videonya. Nah, si ChatGPT ini dia bisa memberikan kita itu adalah link eksternal guys, baik via YouTube kah atau mungkin via TikTok kah atau yang lain guys. Jadi kita bener-bener diajarin sama dia nih, teman-teman pintar kita ini ngasih tahu kita nih. Gitu. Nah, kayak gini nih bahannya tuh
labu siam dipotong, bumbu halusnya ada ini, cara masaknya ini gitu. Nah, resepnya ini kita juga bisa play guys. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, kayak gitu guys. Jadi intinya dia bahkan dia bisa kasih resep. Bahkan kalau kita ngerasa kayak nggak cocok deh resepnya gitu, kita minta tulis lagi di bawahnya, minta coba resep yang lain gitu. Nah, itu keren banget ya guys. Mantap ya. Oke, yang kedua guys, yang kedua adalah si ChatGPT ini bisa mengenerate atau menghasilkan file-file berupa berupa apa ya? Berupa Excel, Excel gitu ya, XLS, .xls, kemudian doc, kemudian PDF, kemudian dia juga bisa membuat gambar untuk kita, kemudian juga dia bisa membuat script untuk apa namanya? Coding gitu ya. Kemudian juga bisa bikinin kita script untuk kita ngobrol kayak gini juga bisa guys. Nah, saya ambil contoh dulu yang sederhana ya guys. Kayak tadi nih kita udah punya nih apa namanya nih menunya ya dalam tabel. Nah, kita bilang nih sama ChatGPT-nya buatkan menu menu masakan tadi di PDF misalnya. Kita mungkin mau PDF ya guys. Terserah kalian mau PDF mau Excel terserah. Supaya supaya bisa saya download. Download. Nah, si ChatGPT ini dia bisa loh membuatkan file generating. Tapi ingat lagi ya guys, ChatGPT ini walaupun teman kita, teman pintar kita ini, mungkin dia juga di saat ini tahun 2025 sudah cukup canggih ya guys. Tapi, nah guys, jadi si ChatGPT ini bisa membuatkan menu yang tadi kita bikin tadi dalam bentuk PDF guys. Nah, PDF-nya ini bisa kita download guys. Nih, kita lihat ya. Kita buka nih guys. Cara, tapi file berantakan guys. Ya, kurang lebih gitu guys. Minta perbaikin gitu ya. Bisa buatkan dalam file Excel. Excel gimana sih tulisannya? Excel saja. Gitu guys. Jadi karena PDF berantakan, kita minta aja file dalam Excel aja deh supaya lebih rapi tabelnya gitu ya. Juga bisa guys. Gitu. Nah, seperti ini guys file Excelnya. Tinggal diklik, di download. Kita lihat. Nah, kayak gini guys bentuknya. Ya masih sederhana banget ya guys. Tapi lumayan banget guys, sudah sangat membantu, keren guys. Kalau mau bikin gambar juga bisa guys. Gitu. Nah, si ChatGPT ini juga bisa membantu kita menganalisa kita untuk kita punya file nih, misalnya kita pengen tahu, tolong buatin summary-nya dong gitu, atau pengen ini maksudnya tentang apa sih? Nah, sebagai contoh ya, saya buat ini, saya ambil file, saya ada buku um, buku ini aja deh. Nah, kayak gini. Misalnya kita tanya sama dia, berikan saya summary atau ringkasan buku ini mengenai apa gitu. Nah, ini filenya ada 300 halaman guys. Jadi dia baca dulu, nanti dia suruh kasih kita nih rangkuman apa sih bukunya nih, tentang apa sih gitu. Nah, dia kasih tahu nih buyback principle. Don't hire to grow your business, hire to buy back your time gitu. Nah, si ChatGPT ini bisa kasih kita rangkuman dari file yang kita masukin kasih ke dia gitu. Kemudian juga misalnya nih ya, saya mau buatkan saya infografis dari buku ini supaya saya bisa menangkap menangkap seluruh informasi dengan mudah. Nah, kayak gini juga bisa guys. Dia bisa kasih apa namanya infografis gitu. Lah 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 lah.
Oke, tadi dia membuatkan dalam bentuk teks ya. Buatkan saya gambarnya yang berupa infografis dari buku tersebut supaya saya bisa menangkap lebih mudah. Nah, saya minta dia membuatkan gambar gitu, membuatkan gambar infografis dari buku yang saya kasih gitu, guys. Mari kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke guys, seperti ini guys, gambarnya keren juga guys. Nah, kayak gini guys. Buy back your time, reclaim your freedom. Tapi ini tulisannya nggak semuanya bener loh. Don't apa ini don't your business itu apa ya? Nah ini tetap masih ada kekurangan. Tapi bagi saya ini udah sangat canggih sekali gitu ya. Coba kalau di kemudian hari itu bakalan lebih canggih lagi. Mungkin udah wow ini keren banget gitu guys. Mantap ya. Fitur berikutnya yang perlu kita coba adalah namanya voice note, yaitu jadi di mana kita tinggal pencet aja nanti suaranya, nanti kita kayak ngobrol, kita nggak perlu ngetik lah. Kita coba ya, kayak gimana ya. Oke, mari kita coba untuk fasilitas suara ya guys. Nah, suara ini yang voice mode ini kita bisa klik di yang sebelah kanan ini guys, yang gambar. Ini nih yang putih-putih ini. Kalian kalau klik, nah, halo ChatGPT. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, saya lagi bikin konten nih untuk penggunaan ChatGPT untuk voice mode-nya nih. Kira-kira di voice mode ini bisa untuk apa aja ya manfaat buat kita ya? Tentu, voice mode di ChatGPT bisa bermanfaat untuk banyak hal, seperti mendapatkan informasi dengan cepat, membantu belajar bahasa baru, atau bahkan menemani saat butuh teman ngobrol. Apa ada hal khusus yang ingin kamu coba? Wah, keren banget sih. Kalau saya misalnya lagi pengen belajar bahasa Inggris, itu bisa nggak? Tentu bisa. Kamu bisa berlatih bahasa Inggris dengan berbicara langsung, menanyakan arti kata, atau bahkan belajar pengucapan. Apa kamu mau mulai mencoba? Boleh, coba dong. Gimana sih? Baik, mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bagaimana kalau kita mulai dengan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Silahkan coba. Hello ChatGPT, my name is Rudianto. I live in Tangerang, and my hobby is cycling. Maybe is it true? Correct or not? It's really good, Rudy. Just a couple of small adjustments. Instead of maybe, you can say, my hobby is cycling. Great job. Wah, makasih banget ya. Thank you ya ChatGPT. Sama-sama, Rudy. Kalau ada yang ingin kamu pelajari lagi, jangan ragu bertanya ya. Jadi gitu guys, cara pakai voice mode guys. Mantap kan? Oke. Oke. Nah, terlepas dari yang keren-keren tadi guys. Jadi ternyata banyak hal yang kita pakai dengan ChatGPT ini, si teman kita tuh berguna buat kita ya guys. Oke, sampai sini aja video kita dan semoga video ini bisa berguna buat teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar, kemudian bisa ketik aja di kolom komentar, saya jawab gitu ya. Oke, sampai jumpa, bye-bye.